Halo pendengar Jendela Antara, aku Rahman. Dan aku Marsha. Selamat datang di episode kita malam ini yang akan membawa kita jauh melampaui langit. Kita membicarakan tentang planet mirip bumi. Dan tentu saja pertanyaan yang selalu muncul, apakah ada kehidupan di sana? Ya, kita sudah mengetahui ribuan eksoplanet, planet di luar tata surya kita. Tapi tidak semuanya mirip bumi. Ada banyak faktor yang harus cocok agar sebuah planet bisa mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Jadi, apa saja kriteria agar sebuah planet disebut mirip bumi? Beberapa hal penting. 1. Zona layak huni atau habitable zone. Jarak dari bintang sehingga suhu permukaan memungkinkan air dalam wujud cair. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. 2. Ukuran dan massa agar planet padat atau gas raksasa. Massa dan radius yang mendekati bumi membuat gaya gravitasi tidak terlalu ekstrim. 3. Atmosfer. Keberadaan atmosfer yang bisa mempertahankan suhu, melindungi radiasi berbahaya, menyimpan air atau uap air. 4. Stabilitas bintang tuan rumah. Jika bintang sangat aktif, dengan adanya flare, sinar X, radiasi tinggi, itu bisa merusak kehidupan atau membuat permukaan planet tidak ramah. 5. Komposisi kimia. Unsur seperti karbon, oksigen, nitrogen, dan air sangat penting. Juga faktor tambahan, adanya medan magnet, rotasi, interaksi dengan planet lain atau bulan. Betul, dan semua kriteria ini harus terpenuhi atau setidaknya sebagian besar agar kemungkinan keberadaan kehidupan menjadi realistis. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh planet yang menjadi kandidat kuat. Kepler 1649c ditemukan dari data Kepler. Planet ini 1,06 kali radius bumi dan kira-kira menerima sekitar 75% cahaya yang kita dapat dari matahari. Artinya, suhu permukaannya mungkin mirip bumi jika atmosfernya mendukung. TOI 700d, planet ini adalah salah satu kandidat Earth-sized habitable zone yang menarik. Wolf 1069b, hanya sekitar 31 tahun cahaya dari kita. Massa dan ukuran mendekati bumi, berada dalam zona layak huni bintang kerdil merah. Gliese 12b, sebuah planet kecil mirip ukuran Venus sedikit lebih kecil, sekitar 40-an tahun yang baru ditemukan. Suhu permukaannya bisa agak hangat, tergantung atmosfernya. Ada juga contoh planet yang diukur kemiripannya lewat indeks seperti Earth Similarity Index atau ESI. Misalnya dalam studi tentang Kepler 504b dan Kepler 315c dan d, yang menunjukkan nilai kesamaan cukup tinggi tapi belum dipastikan benar-benar memiliki kondisi layak huni. Walaupun banyak kandidat, ada banyak hambatan. 1. Atmosfer. Kita biasanya tidak tahu secara langsung apakah atmosfer tersebut tebal, tipis, atau punya komposisi yang mendukung kehidupan. 2. Radiasi dari bintang tuan rumah, terutama untuk bintang kerdil merah. Flare-nya bisa sangat kuat dan merusak permukaan. 3. Deteksi. Jarak jauh, sinyal kecil, interferensi dari cahaya bintang yang lebih terang, kesalahan dalam estimasi radius atau massa. 4. Stabilitas iklim. Orbit yang terlalu elips, rotasi terkunci, tidal locking, bisa membuat satu sisi sangat panas, sisi lain sangat dingin. 5. Faktor lain seperti medan magnet, geologi, yaitu adanya gunung berapi, tektonik, yang membantu recycling karbon dan menjaga atmosfer. Kalau suatu hari kita menemukan kehidupan, bahkan hanya mikroba, di planet lain, itu akan sangat besar dampaknya. Ilmiah, bantu kita memahami asal-usul kehidupan, apakah kehidupan adalah sesuatu yang umum atau sangat langka. Filosofis dan sosial akan mempengaruhi pandangan kita tentang posisi manusia di alam semesta. Teknologi dan eksplorasi memperkuat misi keluar angkasa, pengembangan instrumen observasi yang lebih maju, misalnya teleskop generasi baru, spektroskopi atmosfer eksoplanet. Etika dan hukum akan muncul pertanyaan tentang bagaimana kita memperlakukan ekosistem asing, pengaruh kita terhadap tambahan kehidupan antar planet, dan lain. Juga, kemungkinan manusia suatu saat bisa menjelajahi planet tersebut. Jaraknya mungkin puluhan hingga ribuan cahaya tahun, atau paling tidak mencapai pemahaman lewat observasi tidak langsung.
Jadi, meskipun kita belum yakin ada kehidupan lain, data terbaru menunjukkan bahwa ada cukup banyak kandidat planet mirip Bumi yang menjanjikan. Dan semakin kita mampu melihat atmosfer, komposisi, dan kondisi lingkungan planet-planet itu, semakin kita memahami apakah kehidupan bisa muncul di banyak tempat di alam semesta ini. Semoga episode ini memberi kalian wawasan baru dan rasa kagum tentang alam semesta. Mari terus jaga rasa ingin tahu dan telinga terbuka terhadap berita ilmiah baru tentang eksoplanet dan kemungkinan kehidupan di luar sana. Mari terus dengarkan Jendela Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di mana kita membuka jendela baru ke semesta yang luas ini.